Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas tentang karakteristik dan model bimbingan pendidikan Islam bagi ABK tunanetra. Sebelumnya akan saya perkenalkan teman-teman kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Risma Ardianti Restiani. Yang kedua ada Rahmadin Munawaroh. Yang ketiga Muhammad Supandi. Yang keempat Asyhadatul Zahra. Yang kelima ada Dimas Afrizal. Pertama, pengertian tunanetra. Secara etimologi, kata tunanetra terdiri dari kata tuna dan bersih. Dalam KBBI, kata tuna artinya tidak memiliki, tidak punya, luka, atau rusak. Sedangkan kata netra artinya penglihatan. Dengan demikian, tunanetra berarti buta. Tetapi buta belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat melihat. Dalam literatur bahasa Inggris, istilah tunanetra juga disebut dengan visual kerusakan atau kerusakan penglihatan atau kehilangan penglihatan. Nah, Dr. Asep Supena, MPSI, mengatakan bahwa tunanetra adalah mereka yang mengalami gangguan-gangguan penglihatan secara signifikan. Dengan demikian, tunanetra berarti buta. Tetapi buta belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat melihat. Berdasarkan adaptasi pendidikan, klasifikasi tunanetra ini tidak didasarkan pada hasil tes dan penilaian pendidikan khusus yang disesuaikan dengan yang sangat penting dalam membantu mereka belajar atau diperlukan dalam menentukan pelayanan pendidikan yang sesuai. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Crick, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan melihat taraf sedang. Kedua, ketidakmampuan melihat taraf berat. Dan yang ketiga, ketidakmampuan melihat taraf sangat berat. Kedua, kebutuhan dan layanan pendidikan anak tunanetra. Yang pertama, kebutuhan pendidikan. Kehilangan penglihatan menyebabkan anak tunanetra sulit dalam melakukan mobilitas. Artinya sulit untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang diinginkan. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan suatu keterampilan khusus agar dapat melakukan mobilitas dengan cepat, tepat, dan aman. Bagi anak yang tergolong buta penglihatannya, tidak lagi digunakan untuk membaca huruf. Sehingga mereka menggunakan huruf Braille. Adanya keterbatasan tersebut yakni menghambat anak tunanetra dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena memiliki hambatan ini, maka selain membutuhkan layanan pendidikan umum sebagaimana halnya anak awas, anak tunanetra membutuhkan layanan khusus untuk merehabilitasi kelainannya. Yang kedua, layanan pendidikan bagi anak tunanetra. Layanan pendidikan bagi anak tunanetra pada dasarnya sama dengan layanan pendidikan bagi anak awas. Namun hanya dalam teknik penyampaiannya disesuaikan dengan kemampuan dan ketidakmampuan atau karakteristik anak tunanetra. Ditinjau dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunanetra meliputi layanan umum dan layanan khusus. Adapun dalam layanan khusus, latihan yang diberikan terhadap anak tunanetra umumnya meliputi keterampilan, kesenian, olahraga. Nah, dalam layanan khusus
yang diberikan terhadap anak-anak tunanetra antara lain sebagai berikut. Pertama, latihan membaca dan menulis Braille, latihan menggunakan tongkat, latihan orientasi dan mobilitas, dan latihan visual atau fungsional penglihatan. Yang ketiga, ada ciri khas layanan dan bimbingan. Hal-hal yang khas dalam pendidikan anak tunanetra adalah sebagai berikut. Yang pertama, penempatan anak tunanetra. Anak tunanetra ditempatkan di depan agar dapat mendengar penjelasan guru dengan jelas. Berikan kesempatan kepada anak tunanetra untuk memiliki tempat duduk yang sesuai dengan kemampuan penglihatannya. Anak tunanetra ditempatkan berdekatan dengan anak yang relatif cerdas agar adanya proses saling membantu. Tidak diperkenankan dua anak tunanetra duduk berdekatan agar lebih berintegrasi dengan anak awas. Kedua, alat peraga yang digunakan memiliki warna yang kontras. Pada alat peraga bahan beton, antara tulisan dan warna dasar kertas harus kontras. Yang ketiga, ruang belajar bagi anak tunanetra, terutama bagi anak low vision, cukup mendapatkannya cahaya atau penerangan. Yang keempat, program bimbingan, pengajaran dan latihan di sekolah yang berkaitan dengan kebutuhan interaksi sosial anak tunanetra dapat diberikan guru dalam bentuk yang pertama, bimbingan untuk mengenal situasi sekolah, baik dari sisi fisik bangunan maupun dari sisi interaksi orang per orang. Kedua, menumbuh kembangkan perasaan nyaman, aman, dan senang dalam lingkungan barunya. Yang ketiga, melatih belajar indera-indera tubuh yang masih berfungsi sebagai bekal pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Yang keempat, melatih keberanian anak tunanetra untuk mengenal hal-hal baru, terutama hal-hal yang tidak dia temui ketika berada di rumah. Kelima, menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian dalam berkomunikasi dan melakukan kontak. Keenam, melatih mobilitas anak untuk mengembangkan kontak-kontak sosial yang akan dilakukan dengan teman sebayanya. Ketujuh, memberikan pendidikan etika dan kesantunan berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Kedelapan, mengenalkan anak tunanetra dalam beragam karakter interaksi kelompok. Hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa setiap kelompok memiliki karakter interaksi yang berbeda. Misalnya kelompok anak kecil, kelompok remaja, atau kelompok orang dewasa. Pembahasan yang keempat, ada strategi pembelajaran anak tunanetra. Strategi pembelajaran pada dasarnya adalah pendayagunaan secara optimal dari semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran yang meliputi tujuan, materi pelajaran, media, metode, siswa, guru, lingkungan belajar, dan evaluasi proses pembelajaran tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran dapat digunakan berbagai macam strategi pembelajaran, antara lain berdasarkan pertimbangan pengolahan pesan terhadap dua macam strategi pembelajaran, yaitu deduktif dan induktif. Berdasarkan pengolahan pesan terhadap dua strategi pembelajaran, yaitu ekspositori dan heuristik. Berdasarkan pertimbangan pengaturan guru, ada dua macam strategi, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru dan bergu atau team teaching. Berdasarkan pertimbangan jumlah siswa, terdapat strategi pembelajaran klasikal, kelompok kecil atau individu. Berdasarkan interaksi guru dan siswa, terdapat strategi pembelajaran tatap muka dan melalui media. Nah, strategi lainnya yang diterapkan dalam pembelajaran anak tunanetra yakni strategi individualisasi, kooperatif, dan modifikasi perilaku.
Pembahasan yang kelima yaitu media pembelajaran anak tunanetra. Media pembelajaran merupakan komponen yang tidak dapat ditemukan dari suatu proses pembelajaran karena keberhasilan proses tersebut salah satunya ditentukan oleh penggunaan komponen. Menurut fungsinya, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni media yang berfungsi untuk memperjelas penamaan konsep yang sering disebut sebagai alat peraga. Yang kedua, media yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran itu sendiri, yang disebut sebagai alat bantu pembelajaran. Pembahasan keenam ada evaluasi pembelajaran anak tunanetra. Evaluasi hasil belajar terhadap anak tunanetra pada dasarnya sama dengan yang dilakukan terhadap anak normal. Namun, ada sedikit perbedaan yang menyangkut materi tes atau soal dan teknik pelaksanaan tes. Materi tes atau yang diberikan kepada anak tunanetra tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan persepsi visual. Contohnya yakni jangan menanyakan tentang warna kepada anak tunanetra, karena warna hanya dapat diperoleh dari persepsi visual. Evaluasi pembelajaran anak tunanetra sebagai berikut. Yang pertama, soal yang diberikan kepada anak tunanetra yang tergolong buta dalam bentuk huruf braille, sedangkan untuk anak low vision dapat menggunakan huruf yang biasa yang disesuaikan dengan kemampuan penglihatannya. Kedua, harus objektif dalam pencapaian prestasi belajar anak tunanetra atau memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan tes bagi anak tunanetra. Keempat, menggunakan prinsip-prinsip metode khusus. Sekian pembahasan kami tentang karakteristik dan model bimbingan pendidikan Islam bagi ABK tunanetra. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.